Oke, teman-teman, di sini kita lagi ngelong Bitcoin ya. Nah, di sini gua ada beberapa konfirmasi gua untuk ngelong dan disclaimer di sini gua menggunakan metode cash management, teman-teman, atau strategi yang cukup high risk, teman-teman. Bukan cukup lagi sih, emang high risk. Karena di sini gua sudah menyisihkan hasil profit di akun utama. Kan ini gua buat akun baru. Nah, di akun utama itu sebagian dari profit beberapa persen itu gua pindah ke sini, teman-teman. Jadi itu gua buat untuk mengambil resiko transaksi high risk. Itu Bang, kenapa lu berani high risk? Ya, di sini gua yang pertama itu buat naikin equity yang jelas dengan memilih mengambil resiko, teman-teman. Dan kalau semisal malah tidak mendapatkan equity yang gua harapin, ya itu nggak apa-apa, teman, karena sebelumnya itu juga udah gua pertimbangin ya kan. Yang gua pikirin tuh resikonya itu mau berapa gitu gua. Nah, akhirnya kalau sudah memikirkan sebuah resiko, kita itu jadi lebih gimana ya, agak tenang dikit. Semisal dia mau menyentuh stop loss ataupun stop loss atau rugi lah intinya. Kenapa gua open ngelong di sini? Nah, sebelumnya itu gua ngelongnya pas di area sini. Nah, disclaimer juga teman, di sini gua tidak menunggu sebuah konfirmasi ya. Jadi gua langsung entry aja dengan konfirmasi yang sedikit. Jadi bukan beberapa konfirmasi yang nunggu sampai valid atau high probability, enggak, teman. Jadi gua langsung ketika menunjukkan contoh sebuah breakout ya wes, atau sebuah sumbu panjang ya wes gua entry gitu. Nah, contohnya tadi di sini teman, ketika dia turun. Nah, di sini kan ada dua sumbu tuh. Nah, untuk sumbu yang pertama itu lebih panjang, yang kedua itu lebih pendek. Ya wes, terus sumbu yang ketiganya itu lebih pendek lagi. Dia naik sampai sini gua langsung entry buy. Kelihatan buyer masuk gua langsung buy. Dan inilah untuk long position yang pertama. Dan yang kedua itu gua nunggu, teman-teman. Gua kira ini dia langsung run, ya langsung run. Ternyata dia itu masih tidak bisa menembus resisten ini dengan membuat sebuah breakout. Oke, gua memilih untuk apa namanya, nambah muatan ketika dia retracement atau turun. Ketika dia turun, dia naik, ya sampai mana ya? Sampai area sini, teman-teman. Gua langsung entry di sini. Ketika dia sideways sedikit, break resisten sebelumnya turun. Nah, di sini kelihatan ada sebuah retracement dari candle setelah bullish engulfing ini, teman-teman. Itu gua langsung entry buy dan ini yang kedua. Oke, walaupun ini gak pas, sebenarnya itu pas, teman-teman. Memang beda antara trading view sama MetaTrader. Jadi di sini gua udah menandai beberapa area juga, karena sebelumnya ini ketika dia turun di area garis yang gua tandain warna merah ini, dia melakukan sebuah sweep, terus bullish engulfing masuk, terus nunggu close candle selanjutnya untuk turun sedikit sebagai retracement. Kalau misalnya retracement gua entry, kalau enggak ya gua biarin. Dan dia memilih untuk retracement. Oke, jadi gua buy. Ini gua ada dua layer di sini. Dan ya kita tinggal nunggu hasilnya aja. Kita cek di time frame M15. Oke, di sini untuk M15 sendiri, untuk seller mencoba mendorong di area sini. Nah, ini adalah area supply. Dia berada di area supply walaupun kelihatannya break body, tapi belum sepenuhnya valid break body. Jadi seperti itu, karena untuk last candle-nya sendiri itu dia masih belum kuat nembus, teman-teman. Kita cek di time frame M30. Oke, kita ada beberapa konfirmasi. Di sini ada sebuah bullish engulfing, ada ekor panjang, dan yang candle selanjutnya atau candle buyer ini dia tidak menunjukkan sebuah ekor, teman-teman, yang berarti kekuatan seller itu melemah, dan akhirnya dia naik. Konfirmasi tambahan lagi, dia membentuk sebuah bullish engulfing atau break body dan break last candle. Oke, itu untuk konfirmasi gua kenapa gua bisa berani ngambil high risk atau menambah layer. Kalau orang menyebutnya itu nambah muatan ya, kalau orang-orang Jawa atau apa gitu, siapa itu pasti bilangnya nambah muatan. Oke, jadi kita tunggu aja, teman-teman. Jadi di sini kita nggak usah terlalu panik sebenarnya kalau misal muncul bearish engulfing.
walaupun ada potensi, ya itu belum sepenuhnya valid sebenarnya. Karena mereka juga sudah mengambil area resisten yang menurut gue itu kuat support resistennya. Oke, dia kan nggak bisa nembus tuh di sini. Biasanya di sini tuh dia sedang membuat rally base rally-nya. Oke, dan ini adalah benteng kita yang terakhir yang warna biru bawah sendiri. Kalau misalnya tembus ya wes kita stop loss. Oh ya, kita cek H1 sendiri. Nah, H1 sendiri sudah menampakkan sebuah sweep sebelumnya teman-teman sebenarnya. Tapi kalau dia malah membentuk doji kembali di sini, sebelumnya itu dia maksa untuk bentuk sebuah doji di sini. Dan akhirnya kan buyer mulai masuk lagi, cuma dia nggak bisa nge-break body teman-teman. Dan di sini maksa lagi untuk membentuk sebuah doji. Entah dia membentuk atau malah sweep lagi, nggak tahu. Yang jelas kalau misal dia turunnya lebih dari last candle candle buyer sebelumnya, ya wes berarti emang kekuatan seller itu memang lagi kuat-kuatnya. Kita cek di high time frame. Oke, kita tunggu aja untuk hasilnya. Sini juga ada momentum bullish inverse atau pushing ya. Saya belum cari tahu teman-teman yang benar itu bullish pushing atau bullish inverse ya. Gue belum sempat cari tahu sih sebenarnya. Oh my god. Yes. Setelah dia close candle di candle yang ini, itu langsung muncul buyer. Tapi masih 4 menit dia close candle. Masih ada kemungkinan untuk sweep sih dia. Nah, pas di sini juga tadi konfirmasiku adalah dia untuk seperti ini teman-teman. Kalian bisa cek pattern seperti ini tuh di Google ada. Naik. Malah ternyata ya nge-break area support ini. Jadi I don't know. Kita tunggu aja sih. Untuk take profit sendiri sebenarnya bisa sampai sini kalau mau memang niatnya itu high risk ya. Sampai situ teman-teman. Berarti ini ibaratnya itu TP1. Yang garis pertama ini adalah TP1. Apa yang harus kita lakukan ketika menyentuh TP1? Kita naikin stop loss teman-teman. Jadi gitu. Oke, di sini setelah dia maksa mau membentuk sebuah doji, kedorong lebar lagi, dan ekor sembuh ini kalau misal dia cross candle-nya berapa sih? Masih lama teman-teman. Kalau misal dia naik, waduh, dia naik secara body ya, dan ekor candle-nya itu cuma segini, ya wes, berarti ikutan buyer kembali menguat. Oke, masam teman kita ngopi terus lokong. Ini kopi gua yang tadi.
Tuh, kopi habis. Lupa mau buat. Udah lama nggak rokokan surya, teman-teman. Biasanya kalian rokoknya apa tuh? Bisa tulis di kolom komentar ya, AC. Cloud candle untuk time frame M30 16 menit lagi. Oke, M15 1 menit 35 detik. Nah, ini teman M5-nya ini. Semoga dia bertahan ya. Karena ini penentuannya teman. Kalau misal dia satu candle ini bisa nge-break area ini, kita ada eh, potensi untuk dia ada potensi untuk lanjut kenaikannya. Oke, 50 detik menjelang close candle, semoga dia bertahan. Gua rencana ini teman-teman mau ngerubah setup. Ya, gua rasa ini setupnya kurang enak gitu ya kan. Jadi ada beberapa akan ada eh, perubahan di kamar gua ya. Jadi gua juga nunggu itu teman-teman. Ya money nunggu I'm making money dari trading baru bisa maksimalin setup. Yang pertama itu grow gua lightning. Nah, untuk lightning sendiri OTW dateng sih sebenarnya. Nah, yang kedua itu ya lightning yang di belakang ini teman-teman itu baru dateng tadi. Langsung gua review, gua record juga sekalian bahas entrian yang tadi. Terus juga sama itu teman-teman. Meja ini. Meja ini udah gua pengen ganti yang gaming itu loh. Oke, dia close candle dalam keadaan strong, bullish, engulfing. Nice. Kemungkinan akan terhambat di garis merah yang udah gua tandain atasnya itu. Turun untuk retest naik. Disclaimer sekali lagi, jangan ditiru teman-teman. Kalau misal tidak mempertimbangkannya secara mana ya teliti. Jadi harus benar-benar kalian renungin terlebih dahulu sebelum entry seperti saya ini. Naikkan resiko sesuai keadaan kalian. Jangan maksa dari modal awal yang ibaratnya itu modal satu-satunya dengan berharap eh, dia akan menyentuh take profit kalian dan kalian cuan banyak. Padahal kalian belum tahu bahwa itu adalah awal kesenangan dan itu berlanjut dari muncul sehingga berlanjut dan itu akan membunuh kalian dan gua berani jamin kalian tidak akan bertahan lama di market. Oke. Kalau memang kebelet uh, high risk atau yang paling high risknya lagi itu full margin, besarin dulu income-nya. Kalau income-nya sudah besar kan, walaupun rungkat ya masih ada teman-teman gitu. Jangan all in. Kenapa di trading itu kita harus membesarkan modal kita kalau 160.000. Jadi menariknya gini teman-teman ya. Kalau kita sudah tahu mengenai technical analisis ilmu tentang trading dan kita mencoba memulai dari modal kecil dan kita flip ke besar teman ya, ibaratnya dari 160.000 jadi 1 juta misal. Nah, di situ kalian jangan menggunakan money management, full margin aja gas. Kenapa gua bilang begitu? Ya, kalau kalian pakai money management, stop loss kalau dengan
equity yang cuma 160.000, stop loss kalian mau setipis apa teman-teman? Bayangin kalian menggunakan resiko 1%, itu stop loss kalian segini, kecil banget. 1%-nya 160.000 itu 1.500 kalau nggak salah. Stop loss kalian mau sekecil itu teman-teman. Ya pasti stop loss lah. Kalau kalian emang jago sniper entry ya nggak masalah lah. Masalahnya kalau kalian masih, contohnya masih pemula gitu ya kan, masih belum terlalu mendalami mengenai trading, eh, entry dengan tepat, kalian mau coba menggunakan MM dengan modal kecil itu ya sungguh mustahil sih menurut gua. Ya nggak mustahil, bisa bisa aja. Tapi kalau misal kalian menggunakan secara konsisten dan membuat portofolio, belum tentu. Belum tentu itu portofolio kalian itu bagus. Bagusnya itu cuma karena hobi, yakin gue. Tapi seperti yang gue bilang tadi, dalam tanda kutip, kalian jago entry sniper. Entry sniper itu ibarat floating, zero floating teman-teman. Tanpa floating loss lah intinya. Itu nggak masalah. Jadi di sini gue cuma nyaranin itu aja teman-teman. Modal awal 160.000, langsung full margin. Gak usah nanggung-nanggung. Langsung full margin buat gedein equity. Baru kalau equity kalian udah besar, misal 1 juta, minimal 1 juta itu menggunakan money management itu paling minimal 1 juta. Di bawah 1 juta, kalian mau gak mau harus mengambil resiko. Ya kalau emang kalian itu benar-benar jangka panjang banget, ya gue nyaranin gitu kenapa? Karena jarang ada orang itu, ibarat bahasa Jawanya itu telaten, dengan equity kecil menggunakan manajemen, stop loss kecil, reward juga kecil. Jadi strategi kalian yang pertama itu, kalau memang mau kekeh ngeflip uang dari trading ya full margin. Cuma kalau masih sabar ya kalian tabung dulu temen, gedein equity dulu itu. Besarin equity, besarin income, baru trading. Kalau mau saya nggak kerja, saya langsung trading. Tapi modal saya segini wes full margin. Rasa suwen. 160.000 TP tinggi, stop lossnya itu margin call. Ya wis pilihannya cuma itu teman. Soalnya aku awal-awal dulu trading itu modal 160.000, menggunakan money management tuh, walaupun sempat naik, sempat turun kan, awalnya turun dari 160.000 jadi 12.000, dan entah itu, gua yakin gua hoki teman, dari 12.000 itu naik jadi 200. Setelah itu ya wis MC, walaupun gua udah gunain money management. Ya karena itu teman-teman, gua dulu sih itu 160.000 gak mungkin kan gua gunain, stop loss itu cuma 1.500, kan tipis banget tuh. Nah akhirnya gua naikin 10.000. Emang susah temen kalau modal kecil, jadi gak saranin banget sih. Mau nggak mau ya kalau emang modal kalian ada segitu ya ambil resiko aja. Ya karena gua ngomong gini bukan, ah, money management itu penting bang, ya emang penting, cuma kita realistis aja gitu. Kalian modal kecil gunain money management, stop loss kecil, ntar malah kebanyakan entryan kalian itu candle menyentuh stop loss kalian dulu, baru TP kalian, bukannya kalian tambah eh, seneng, psikologis kalian tambah kena temen-temen. Karena hal yang paling ngeselin di trading itu, dia nyentuh stop loss dulu baru menyentuh TP. Itu gua modal kecil aja pernah kayak gitu, apalagi modal kecil dengan stop loss yang kecil juga. Kayak di sini dia naik dan ngebreak ya, udah kelihatan strong.
Oke, walaupun nanti dia nggak nyampe sini dan malah ada potensi turun, teman-teman. Itu antara gua cukup atau cut profit, kalau nggak ya nunggu dia menembus beberapa area penting baru gua cut profit. Atau naikin stop loss gitu. Jadi kita cek dulu kalau sekiranya emang cukup bakal buat cut profit teman-teman. Gua nggak mau terlalu muluk-muluk ya. Karena di sini gua ada targetnya. Gua adjust dulu dah. Mana adjust gue ya? Di bawah anjir. Sebentar, gua ini dulu teman-teman ya. Jadi dia tidak ada tanda-tanda nge-sweep di area resisten, berarti masih aman. Oh iya, gua lupa jelasin sesuatu teman-teman. Eh, di sini gua ngomong soal dua transaksi itu untuk maksudnya itu long positionnya ya. Di sini ada dua long position dan untuk transaksi gua sendiri itu ada berapa? Lima total ya. Jadi di antara tengah-tengah sini itu ada beberapa juga long position. Jadi total ada lima posisi teman-teman. Oke, dia di sini break body. Kita kasih tanda lagi sebagai validasi benteng. Yo, warna merah. Oke, good. Kita cek time frame M15. Oke, strong banget ya di sini close candle 3 menit lagi. M30 break body juga teman-teman. Oke, di sini bakal gua tandain time frame M30 ya. Di sini sama di sini. Kalau ada satu sendiri udah 30 menit lagi setengah jaman dia close candle. Kita fokus time frame M5 aja. Di sini gua masukin dana itu sekitar apa ya? Intinya berapa persen dari modal di akun utama, teman-teman. Karena gue yakin untuk Bitcoin sendiri mungkin akan koreksi di area sini. Karena Oktober itu ada news pentingnya. Dia akan koreksi dulu sebelum terbang, teman-teman. Yups, terbang. Di sini gua nggak gunain stop loss atau take profit. Di sini gua hanya mengasih tanda aja untuk di trading view. Jadi ini adalah patokan TP1 bukan TP Max ya. Ini patokan gua ketika memang benar-benar gua di posisi yang ya udah ini stop loss gitu, ya udah ini margin call gitu teman.
Oke, masih masih strong. Di sini gua tetap holding teman-teman ya. Udah break beberapa area juga ini dia. Tuh, dia kan terus terbang sih ini. Kalau kita cek-cek tadi udah beberapa apa mendapatkan beberapa validasi juga kita kan. Wah, ini Roblox gua belum gua close lagi, gua close aja lah. Oh iya, teman-teman kalian ada yang main Roblox nggak teman-teman? Di sini kalau ketika gua udah ngejar target harian, gua main Roblox teman-teman. Kalau candle 40 tick masih dalam keadaan strong, gua hold. Kalau ada potensi turun, gua take profit. Walaupun konfirmasinya cuma satu candle, misal dia close di sini terus ada candle seller muncul dan membuat sebuah bearish engulfing, langsung gua close atau cut profit teman-teman ya. Oke, oke, jadi ini untuk posisi gua bagus ya kalau warna biru semua. Oke, kita pura-pura ditelepon dulu teman-teman. Halo, Bang Institusi, keras dikit dong market. Anjay, ya janganlah. Jangan. Gak boleh sombong teman ya. Karena mau dimanapun itu tetap yang megang itu market mau sejago apapun kita dalam menganalisa. Dan di sini ada validasi juga kenapa gua entry buy. Kalau kita gambar teman-teman ya, di sini dia membentuk sebuah eh, pola onta teman-teman. Dia naik, turun, dan ketika di sini dia mulai membentuk lehernya. Nah, dan muncullah kepala onta teman. Oke, jadi seperti itu. Nice. Up, up, yuk, up. Bitcoin, kasih paham Bitcoin, up. Dari engulfing muncul, gua akan profit. Ya, kita perlu cek high time frame-nya teman-teman di sini. Buat jaga-jaga. Oke, dia menyentuh area ini ya. Ada potensi seller mulai masuk kemungkinan. Kalau memang dia masih mau lanjut naik, seller turun. Tapi dengan eh, validasi bahwa nah di sini ada fake. Oh, oke, kita harus hati-hati teman-teman. Oke, mulai turun untuk seller mulai kelihatan, tapi 15 juga sama. Oke, ini muncul gua take profit.
Kayak gue nggak lihat temen-temen di sini anjir loh. Ada area yang udah gue tandai sebelumnya kan. I don't. Kalau misalnya mau tetap naik dia akan membuat base-nya di sini untuk rally lagi gitu teman. Masih ada potensi untuk lanjut naik. Oke, oke, oke. 40 detik menjelang close candle. Apakah bearish engulfing? Kalau bukan bearish engulfing, kemungkinan kalau misal fire muncul, dia membuat rally base rally. Ya, kenapa gua profit ketika dia membentuk sebuah bearish engulfing? Karena ya memang itu sebuah momentum teman. Kalau bukan bearish engulfing, eh, tetap cohort sih. Tapi masih gua pertimbangin lagi di sini karena ada area breakout teman-teman. Hitung aja dia close candle. Karena di sini untuk di MetaTrader sendiri dia udah ketarik ke atas lagi. Itu kan dia tak ketarik ke atas. Kita pantau dulu teman. Buset, kuat banget kekuatan sellernya.
Oke, 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 masih kuat, masih kuat. Di sini untuk kekuatan sellernya. Sini kalau tidak expect teman bahwa satu candle ini bisa membuat volume yang lumayan di sini. Oke, jadi ya kalau misal kita take profit dari sini itu tidak sesuai target dan di sini SL or take profit. Oke, margin call or take profit. Udah nggak ada jalan kembali teman-teman. Wajib. Nah, di sini apakah dia menembus area-area yang dapat tandai? Terus cetak plus close candle 4 menit lagi. It's not good man. It's not good. Ini tersweep lagi di A1 malah. Oh shit. You sweep. You sweep. PM1 cross handle bullish engulfing dengan sweep. Untuk Bitcoin sekarang lagi haus liquidity teman-teman. Yuk close candle 1 menit 25 detik.
Come on, brother. You're sweet. Tadi kita keburu-buru rekal-rekal anjir. Sekarang gua bilang, gua tadi bilang apa ya? Institusi bank, kerasin dikit dong market, langsung dikerasin coy. Nah itulah pelajaran hari ini, jangan nantang market teman-teman. Enggak, tadi gua bercanda loh asli. Gua cuma bercanda teman-teman itu ya. Seperti yang gua bilang tadi, kita nggak boleh sombong. Tuh, langsung dikasih paham. Yo, come on, you're sweet. Ah, DM1 sudah liquidity sweep. Untuk sellernya, apakah masih haus? Yo, satu tick close candle. Oh, dengan sweep. Nah, di sini untuk candle selanjutnya ini teman-teman, itu jadi validasi tambahan kalau misal bullish engulfing. Yo up. Oh iya, tadi kenapa nggak gua tambahin muatan aja ya? Nggak usah deh. Jaga-jaga teman-teman, karena seller masih kuat, kita eh, masih belum bisa ngambil itu. Karena di sini untuk stop loss gua sendiri, gua berharap agak panjang di area yang di mana ya? Di area yang masih ada bullish potensial. Kalau misal gua nambah muatan terus, terus kita sampai sini pun udah MC. Dan setelah MC dia naik. Nah, itu yang perlu kita pikirin. Pasti cukup 5 itu cukup teman-teman. Kalau bedanya sama full margin ya. Oke, nice. Pemikiran yang bagus. Oke, bullish grooving, come on brother. Yo, bullish, let's be friends. Bullish engulfing, bullish adalah sahabat gua temen untuk saat ini. Karena gua ngebuy. Oh, lampu gua mati coy, belum gua cas anjir. Oke, eh gimana ya? Oh iya, di sini kan ada TV teman, gua cabut dulu untuk retuin lagi lampunya sambil dicas. Tinggal benerin ini dulu sambil ngecas HP. Oh no, sweep. Oh no, sweep brother. No sweep bullish, but sweep seller. Aduh, catnya gue taruh itu. Ini butuh itu ya. Nggak jadi deh teman-teman karena di sini nggak ada itu apa namanya? Oh, sih, oh, lupa namanya. Kayak apa ya contohnya? Yang buat ngecas stop kontak, dicolokin stop kontak itu apa sih teman-teman? Ya intinya itulah nggak ada teman karena dipakai untuk nih lagi lightning atau apa sih? Close candle 1 menit 11 detik. Kita pantau di M1 bentar.
biarin dah mati. Itu gua baru beli, nggak gua sambil cas, gua lupa. Sweep, not sweep buyer. You sweep seller. Kuat lagi nih ungkapan seller temen. Oke, 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 oke. Dia ngefek karena ini tuh. Kemungkinan dia akan turun banget ya. Karena terkena di hack time frame-nya. Ada, gua tinggal ke bawah bentar. Tunggu bentar banget, temen. Buyers, what are you doing bro? Di mana lu? Ya, itu tadi kesalahan gue itu gue nggak lihat ini. Kalau mau cari aman, kita hedging. Kita perlu hedging untuk mempertahankan equity. Juga bakal hedging di sini. Satu layer aja buat hedging. Buset, masih kuat banget ya. Seller tuh.
Kita tinggal nunggu sebuah pattern seperti ini teman di time frame M1. Setelah bertanda dia akan reversal dan itu bakal signifikan banget tuh. Kita cek di time frame M1. Nah, nunggu dia ngebreak area ini. Setelah validation buat kita. Tapi ini bakal lama banget. Coba ke sweep lagi. Ini benar-benar haus liquidity untuk seller teman-teman, entah mengapa. Oh, bro, skandal 1 menit lagi. Buyer udah kelihatan capek banget teman. Di sini sudah muncul-muncul para konfirmasi seller.
Oh, oh, ini tetap gue holding karena masih di area support resistance. Ini juga ada beberapa konfirmasi yaitu dia udah break area resistance sebelumnya. Jadi banyak banget sebenarnya benteng di sini. Makanya gua milih holding aja. Tahu gitu tadi gua kalau lihat ya di area sini, tuh gua langsung ambil sell temen. Wah lupa banget karena nggak kelihatan. Oh, aktifin lagi TV-nya di sini karena ada TV. Ya, karena lebih enak lagi untuk mantap. Nah, kayak sellernya masih ngeselin.
juga telat cowok sumpah. Shit, refreshnya jauh banget ya. Jadi dia sekarang berada di area benteng terakhir kita. Yuk, gimana kan dia? I don't know. Entah mengapa aku yakin banget bahwa Bitcoin itu akan terbang. Nggak seperti biasanya yang dikit-dikit pesimis, dikit-dikit pengen cut loss. Karena memang ketika dia menyentuh area high time frame super resistant yang udah gua tandain, apalagi yang udah gua tandain ini, nah itu dia akan ada reaksi teman-teman. Ya, contohnya seperti inilah. Tapi itu masih belum kita bisa jadikan sebuah konfirmasi kalau kita cek di high time frame-nya. Ini adalah area support, ya area resisten. Dia sudah sweep ya, udah sweep, udah di trust di area itu. Kemungkinan akan emang ada konsolidasi di sini dan naik atau rally base rally, kurang lebih seperti itu. Tapi kita nggak bisa spekulasi lebih karena ini market bukan hal yang bisa ditebak secara 100%. So ya, kita tidak ada yang bisa kita lakukan lagi selain menunggu hasilnya. Ah, dia nggak jadi untuk doji kan di sini untuk buyer memaksa untuk membutuhkan doji.
Oke, momentum kah? Oke, momentum nice. Satu, konsisten. Good. Tapi seharusnya dia itu naik sampai area sini biar lebih valid. Sorry, area sini biar lebih valid teman-teman. Ngebreak last candle yang ini karena dia ini sedang tepat berada di area super resisten juga, masih ada potensi untuk turun. Tapi ada peluang juga dia naik karena di sini ada doji, fake out, dan area super resisten. Oke, sini gua pengen keluar bentar. Gua mau beli apa namanya? Mau beli mau ngambil uang, nggak mau beli. Mau ngambil uang terlebih dahulu. Kita bakal catat di sini biar kalian ada yang bisa dibaca. Nah, gua kasih challenge baca ini berulang sampai 1000 kali. Sekarang jam oh,
baru nice. Penguntung ternyata di sini. Oke, tapi yang bikin curiga itu ini tuh. Momentumnya kayak gak dapet, tapi ini adalah momentum candle bullish inverse atau Pershing. Ya, terus kita tunggu aja. Ini close candle 7 menit lagi nih bisa kita jadikan validasi. Ini close candle bisa jadi dia set naik. Karena dia juga udah koreksi cukup dalam menurut gua. Gua aja nggak expect temen-temen. Area sudah ditembus sama dia. Dan dia nggak berhasil nembus area ini. Yups. Kita tinggal lihat. Kalau misal kan biasanya tuh area ini tuh cuma bisa di sweep satu kali. Kemungkinan dia akan tembus. Tapi kita lihat mungkin hanya akan terhambat terus naik. Dia hanya mengambil support resisten yang di high time frame tadi, temen. Oh my god, god damn it, bro. It's so high risk. Did not recommended. Oh no, sweep. Lagi-lagi sweep. And then kita cek di M1. Hmm, ini juga ada area support demand, resistance, support resistance sih. Cuma kalau di time frame M1 gue ragu-ragu teman-teman karena support resistance itu justru semakin besar time frame-nya semakin valid. Ya, I don't know, I don't know. Nah, satu masih setengah jam lagi. Sini sudah close candle dalam keadaan nge-sweep. Boom, seller kembali muncul. Fuck bitch, fuck you seller. Seller this fuck you ya, fuck you, you know. It's okay karena di sini juga ada area kita kemungkinan nge-sweep dan membuat best rally, yeah. Oh iya, gua belum minta maaf ke institusi bank. Maaf tadi gua rekal-rekal. Maaf tadi gua itu sombong. Walaupun cuma bercanda. Yup, sweep. Udah, sweep aja lu, seller. Ah, I just gonna be afraid to let it go. Nah, ini yang gue maksud, teman-teman.
set set set, kemudian turun, mentok sampai sini, belum naik. Kita pindah agar terlihat jelas. Nah, seperti inilah penampakannya, teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu konfirmasi di area-area ini. Oke, mungkin ini kok lihat garisnya kok pusing ya. Sementara kita, kita Yus, kita hapus yang ini. Kita ke template M1, kita juga perlu garisin di M1 sebagai konfirmasi pattern. Oh, ini kita bentuk sini. Nah, cara body, nice. Maksimal dia retracement. You mau rally or you are just gonna be afraid to let it go. Gua habis ini makan dulu dah. Mantau market juga perlu tenaga kali. Rokan Surya sengak ya. Biasa Rokan Marlon anjing. Kalau skandal beres engulfing. Oh, bukan. Oh, malah lebih naik lagi. Ya wes nice. Ini gelap nggak ya nanti hasilnya? Oke, di sini gua nyadar sesuatu. Dia turun ternyata buat nge-sweep area supply, kemungkinan ini. Nah, kalau misalnya ini naik bakal ditembus atau terhambat aja terus naik lagi. Di sini kan tadi sudah disentuh tuh, terhambat lagi, naik lagi. Jadi kemungkinan tidak ada retracement kalau memang area itu sudah di sweep. Kalau masih ada retracement berarti area itu benar-benar kuat, teman. Oke, kelihatan ada penampakan mau retracement di pattern yang sama. Di pattern yang sama, di pattern yang udah gua jelasin tadi. Oh, udah, kalau bisa sih jangan sejajar ya, agak atasnya dikit, seginian, ataupun segini juga boleh. Baru dia
menunjukkan momentum buyer atau bullish engulfing, bullish inverse, bullish pushing, terserah. Ah, oh ya, kita juga perlu cek back time frame, jangan lupa anjir. Kita cek. Oke, di area sini aja aku bakal take profit. Ini kita hapus nggak bisa. Ini loh, kok kayaknya kebanyakan ini udah kebanyakan garis anjir. Tuh, mana ya yang perlu dihapus ya? Hmm, White. Ini apa sih? Nah, tuh. Nah, ini yang perlu kita hapus dah. Wes, harus berenang, harus berenang. Wow, nice. Habis anjlok, turun, turun lagi. Tuh, fuck. Baru aja gua bilang nice, temen-temen. Oke, tadi maksimalnya di mana ya? Oke, maksimalnya di sini. Aduh, bawel, bandel banget lu ya, seller. Asli bandel banget lu. Dari tadi ada beberapa konfirmasi, tapi masih di luar ekspektasi, yaitu market. Oke, Fibonacci, Nah, pas kan? Di area golden ratio juga. Tuh. Eh, iya nggak sih? Oh iya, teman. Nah, di area golden ratio tuh. Area maksimal retracementnya dia. Pas di area golden ratio. Ayo lu, banyak benteng di bawah. Takut kan lu? Eh, nggak, bercanda. Woi, bercanda woi. Ya elah gitu doang, baper lu. Buset, buset. Kalau di sini semua sesuai ya apa oh, turun lagi. Nge-sweep terus bullish engulfingnya nggak jadi kebentuk. Sumpah gua tinggal makan aja temen-temen. Kita jangan sampai nggak makan karena mantau market. Karena ditonton pun nggak bikin dia naik. Anjay. Hmm.
Kelas nggak, Ging? You sweep? Seriously? Wah, kalau ini momentum kuat banget. Area-area yang di atas bakal ditembus, yakin gua. Kalau satu candle ini volumenya nggak ngotak teman di time frame M5, yang atas itu ditembus pasti. Yakin gua. Ini bocil kok gak nambah muatan menyerang. Ini bisa dipercepat nggak close candle-nya? 2 menit 18 detik lagi, anjoy. Tapi kalau dia terus naik nggak apa-apa sih. Kita cek H1. Wow. Oh, oh, oh. You seriously? Um, M30, walaupun sekuat itu, masih fucking. Ayo jangan terlalu lagi, cok. Kita ke time frame besar. Nah, kita cek anjir. Aduh, melek. Buset. Oh fuck. Buset. Dia ke sweep lagi tuh, anjir. Seller, bayar. Kasih paham, bayar. Kasih paham, bayar. Dari tadi bayarnya jatuh bangun, cok. Terutama si ini, si seller. Gue yakin sini bakal nyentuh 113-an. Ayo seller, jangan salah, seller. Jangan kalah, bayar. Semangat, semangat. Tuh, udah, running. Up, no, up. Wait, gue mode serius dulu, temen. Let's fucking go. Eh, cross out, cok.
close out. Kita profit lebih dari 2%, lebih dari 4%. Let's fucking go. Itu kan dia naik. Setelah gua close out dia naik, tapi bodo amat. Oke, buset. Wow, bro, you kidding me? No problem. Yups, sesuai dugaan gua, dia menyentuh 113 dolar. Tapi kebanyakan manusia tuh bilang seandainya, seandainya, gak bakal ada selesainya teman-teman.